Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pengen lebaran ya, kayak pakai pantun ya. Makan ketupat enaknya di waktu hangat. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Suci, Sang Rabbul Izzati, yang memberikan rizki kepada siapa saja yang ada di muka bumi dan tanpa henti-henti. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, anak-anak dan zuriyahnya. Semoga salam itu sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Bilal, para tokoh masyarakat dan asatidzah dan juga para guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang waktu yang tidak menentu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada tokoh besar Islam bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau tengah berjalan di kota Basrah. Lalu datang seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Ishaq," panggilan dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau bertanya, katanya di dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doamu. Mintalah kepadaku maka niscaya aku akan penuhi segala permintaanmu. Begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Loh kok ini saya sudah lama sekali berdoa katanya, dan sudah banyak sekali doa tapi gak pernah dikabulkan. Akhirnya dia bertanya, kan janji Allah kayak gitu, tapi kok gak dimohonin, ini gak pernah terjadi gitu. Lalu Imam Hasan Al-Basri dia menjawab dengan tenang, dengan senyuman, "Wahai ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hatimu tuh mati. Bagaimana bisa hati yang mati itu bisa mengabulkan doa-doamu? Gak ada getaran yang menyebabkan kita itu connect dengan Allah, gak ada. Hati yang mati gak akan bisa menggetarkan arsy Allah, sehingga doa kita gak pernah dikabulkan. Permohonan sudah, doa sudah, kita renungkan ini, kok bisa ya kayak gini gak bisa dikabulkan. Tapi kalau kita lebih menukik lagi untuk merenungkan bahwasannya yang paling malang itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah berpaling kepada kita. Kemana lagi langit untuk bernaung, dan kemana lagi bumi untuk berpijak kalau Allah sudah berpaling kepada kita, maka habis hidup kita. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hati kita mati sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berpaling kepada kita dan doa kita gak pernah diijabah, gak pernah dikabulkan. Ada 4 faktor kata beliau. Faktor pertama, araftumullahu wa lam tu'tuhu haqqahu. Engkau kenal Allah, tapi haknya Allah disembah dan kewajibanmu untuk menyembah gak pernah kamu laksanakan. Kewajiban kita gak pernah dilaksanakan, gimana hati kita gak mau mati karenanya? Kenal gak Allah? Kenal. Siapa pencipta alam
sholatmu, puasamu, zakatmu kadang kau lupakan, kadang kau lalaikan, dan bahkan pernah kita tinggalkan kewajiban itu. Bagaimana hati kita mau gak mati sedangkan kita meninggalkan kewajiban kita? Padahal di surah Al-Fatihah yang tadi dibaca berkali-kali itu ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepadamu juga ya Rabb kami memohon pertolongan. Tartibul kalimatnya jelas, na'budu dulu baru nasta'in, ibadah dulu baru minta. Jadi kalau na'budunya selesai, na'budunya beres, pasti permohonan akan lancar, pasti permohonan akan dikabulkan. Masalahnya kita itu minta doang, tapi haknya Allah nggak ditunaikan. Gimana hati nggak mau mati kayak gini sehingga doa kita nggak pernah dikabulkan? Introspeksi diri sendiri. Baik, yang kedua yang menyebabkan hati kita bisa mati, kata Imam Hasan Al-Basri, qara'tumul Qur'an walam ta'lamu bih. Engkau baca Al-Quran, engkau sanjung Al-Quran, engkau dengungkan Al-Quran, dan engkau hafalkan Al-Quran itu, walam ta'lamu bih, tapi isi dan ajarannya engkau tak laksanakan. Walam ta'lamu bih, tapi isi dan ajarannya bahkan kau injak-injak. Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, La yaskhar min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan pernah kamu mencela dan menjelek-jelekan suatu kaum. Boleh jadi kaum itu lebih baik daripada kamu. Allah udah dijelasin tuh. Allah jelaskan juga, wala tajassasu, dan janganlah mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan juga jangan sekali-kali kita bicarakan aib orang lain. Nggak boleh tuh. Nah, bagaimana hati nggak mau mati? Kita baca dulu, kita hafalin, tapi ajarannya nggak pernah kita laksanakan. Al-Quran hanya sebagai simbol saja, simbol belaka, tapi perilaku, akhlak, dan budi kita nggak mencerminkan Al-Quran. Bagaimana hati mau nggak mau mati kayak gitu? Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati kita menjadi mati dan Allah berpaling kepada kita sehingga doa kita nggak terijabah. Aqaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Engkau menikmati nikmat yang Allah berikan kepadamu, walam tashkurulah, tapi kau tak pernah bersyukur kepadanya. Syukur itu dan nikmat itu bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar jabatan, badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, pekerjaan yang bisa menafkahi keluarga kita, dan bahkan tetangga yang ramah, itu merupakan nikmat. Jantung masih berdetak, paru-paru masih bisa bernafas, dan urat nadi masih berdenyut, dan mata masih terbuka. Itu nikmat yang gak bakalan pernah bisa kita hitung-hitung. Rumahmu yang kecil, yang sempit dan bocor merupakan impian bagi orang-orang yang tergusur dan gak punya rumah. Pekerjaanmu yang lelah adalah impian bagi orang-orang pengangguran. Hartamu yang sedikit adalah impian bagi orang-orang yang terlilit hutang. Anakmu yang gak bisa diatur, katamu, adalah impian bagi para pasangan yang belum dikaruniai keturunan, atau bahkan sendal jepit yang usang. Sendal jepit kita yang usang itu kita harus syukuri, karena apa? Itu merupakan impian bagi orang-orang yang gak punya kaki. Jadi kita harus apa? Bersyukur atas nikmat Allah
Maka bagaimana kita mempergunakan harta ini sesuai dengan kehendak Allah. Kita diberikan jabatan, maka bagaimana kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jangan seperti Korun, mintanya doang. Ketika udah kaya, pelitnya nauzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan dirinya beserta dengan harta-hartanya yang banyak banget itu. Yang keempat nih, yang menyebabkan hati kita menjadi mati sehingga Allah berpaling dan doa kita enggak diijabah. Kuntum annal mauta habbun falam yasta'iddulah. Engkau yakin dan engkau percaya dan tahu betul bahwa kehidupan itu adalah akhirnya kematian, tapi kau tak pernah mempersiapkan kematian itu, bahkan setelah kematian itu. Jadi kita nggak pernah mempersiapkan kematian, padahal kematian itu udah pasti akan kita rasakan. Itu yang akan menyebabkan kita hati kita mati, karena nggak ada tazkiratul maut. Seperti kita mau pergi jauh, kita butuh apa? Butuh perbekalan yang banyak. Kalau kita nggak bekalnya banyak, maka di jalan akan mati. Nah, nanti setelah kita mati nih, itu perjalanannya panjang sekali. Dan sakaratul maut itu adalah sebuah proses sebentar. Proses dari kehidupan dunia menuju ke alam barzakh itu sebentar, tapi sakitnya nauzubillahi min dzalik. Sumpah. Karena kenapa? Rasul aja pernah berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, kalau bisa sakaratul maut umatku saya yang tanggung katanya. Karena kenapa? Dia ngerasain sakitnya luar biasa. Kalau riwayat adanya kayak di pipih, kulit kita kayak di seset-seset di riwayat hadis. Dan ada lagi itu banyak sekali. Tapi Allah nggak berkehendak. Akhirnya kita yang merasakan sakaratul maut itu. Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Nah, Ramadan ini harus kita siapkan ya, supaya bekal kita cukup buat menghadap Allah. Belum tentu nih kita bakalan hidup nih sampai ke Ramadan berikutnya. Saya masih ingat tuh ada almarhum Ustaz Muhammad Sahdi. Tahun dulu dia masih imamin kita di sini. Tahun dulu masih imamin kita. Tahun sekarang udah wafat. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan